bagaimana getaran-getaran energi, bagaimana kondisi-kondisi tubuh. Rasakan dan amati itu. Semuanya kembali lagi kepada masalah latihan. Bagi teman-teman, ada sebagian yang kenapa sudah melompat tinggi spiritualnya, karena karmanya sudah mendukung untuk itu. Ya, tinggal latihan aja, Pak ya. Dan mudah sekali. Saya enggak akan banyak memberi teknik meditasi. Paling malam ini hanya 2, setelah yang tadi kita lakukan dan 1 lagi nanti. Kenapa? Agar tidak bingung kebanyakan teknik. Yang paling penting tujuan tercapai. Dan pencapaian tujuan itu poin utamanya bukan di teknik sebenarnya. Teknik apapun akan sampai. Ritual apapun ketika tulus dan serius akan sampai. Yang paling utama adalah ketulusan dan tekad. Seperti halnya Sang Bima, ketika menemukan kesejatiannya, walaupun diarahkan atau berguru kepada seseorang yang punya niat kurang baik, tapi karena ketulusan dan tekad akan sampai tujuan. Sekali lagi, sentral utama adalah ketulusan dan tekad manusianya, bukan pada teknik, bukan pada ritual, bukan pada tata cara. Sekali lagi, Rahayu Sagung Dumadi. Rahayu sebuah pendayaan ya. Rahayu itu sebuah pendayaan yang kuat, yang nanti teman-teman bisa lihat bagaimana perbedaan-perbedaannya. Sebelum saya memulai teman-teman semuanya, bagi yang tidak ada halangan sinyal, mohon dibuka videonya. Karena pertemuan ini sekaligus penguatan daya, dengan melihat foto-foto dan video, energi itu berjalan dan akan sampai sesuai alamat masing-masing. Malam ini saya langsung melompat saja. Melompat dalam artian kita masuk ke dimensi spiritual yang tinggi. Nanti kalau teman-teman ada kebingungan atau ada sesuatu yang masih mengganjal, nanti bisa ditanyakan. Teman-teman bisa lihat telapak tangannya semuanya. Buka telapak tangan, hadapkan ke wajah, ke muka. Amati, amati dengan mata, amati, amati dan rasakan. Lihat guratan-guratan telapak tangan, lihat sidik jari telapak tangan itu. Kemudian tolong dijawab pertanyaan saya, itu telapak tangannya siapa? Siapa yang punya telapak tangan itu? Monggo dijawab. Yang menjawab silahkan nyalakan mikrofonnya. Gusti, Mas. Gusti. Telapak tangan Gusti. Telapak tangan Gusti.
Yang lain, Telapak tangan Gusti. telapak tangan Gusti. Telapak tangan Gusti. Telapak tangan Gusti. Ya, telapak tangan Gusti. Ya. Sekarang teman-teman kembangkan lagi ke seluruh tubuh, amati seluruh tubuh, mata, telinga, hidung, lidah, jantung, itu semuanya milik siapa? Semuanya milik Gusti. Milik Gusti. Semuanya milik Gusti. Ya. Semuanya milik Gusti. Semuanya milik Gusti dan perwujudan Gusti. Setuju semua atau ada yang tidak sependapat? Setuju. Setuju semua? Setuju. Ya. Kalau semua adalah milik dan perwujudan Gusti semata, milik dan perwujudan Gusti, sekarang pertanyaan saya berikutnya, di manakah sampean-sampean? Mana eksistensi Pak Yohanes? Mana eksistensi Pak Hardi, Mas Bambang, Mas Suratno? Di manakah eksistensimu? Kalau semua adalah milik dan perwujudan Gusti, di manakah dirimu? Bisa dijawab? Silahkan menjawab. Mas Bambang. Di dalam diri. Enggak. Di dalam Gusti. Di dalam Gusti, Mas Bambang. Di dalam Gusti. Saya tanya, apakah ada eksistensi kita? Mas Iqbal? Ada. Di mana? Tunjukkan. Karena kalau yang saya rasakan ada di dalam Gusti. Karena Gusti itu maha besar. Bukan Gusti ada di dalam kita. Ada di dalam Gusti. Padahal semua perangkat kita, baik fisik maupun non-fisik adalah Gusti semata. Sampai di dalam yang mana? Di dalam yang mana? Ruh. Nafas. Nafas itu nafasnya siapa? Ruhnya siapa? Gusti. Makanya saya tanya sampean di mana? Di dalam Gusti. Di dalam Gusti terus yang mana sampean? Padahal semua adalah perwujudan Gusti. Tidak. No, nggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Amati dan sadari dengan penuh kehati-hatian, di manakah dirimu, siapakah dirimu? Dirimu yang selama ini kau anggap ada, selama ini yang kau anggap eksis, saya tanya di mana eksistensinya? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Ternyata selama ini kita hanya merasa ada. Ternyata kita selama ini hanya merasa hidup. Ternyata kita ini maya. Hanya ilusi. Sekian menit saya bawa jenengan semua kepada dimensi keagungan, dimensi kekudusan sebagai seorang manusia. Mana sejatinya dirimu? Ternyata tidak ada. Bahkan tubuh kita ini adalah perwujudan Gusti semata, emanasi Gusti, tajalinya Tuhan, perwujudan Tuhan.
menjadilah yang sejati, menjadilah kekudusanmu ketika kita sadari bahwa diri kita adalah senyatanya Roh Kudus itu. Roh Kudus yang ditiupkan olehnya dan itu berwujud manusia, bersosok manusia, yang pada hakikatnya ternyata beliau sendiri. Ketika kita menduduki kedudukan yang maya tadi, yang hanya seolah-olah ada, padahal tidak ada, maka runtuhlah. Bangun apapun yang dibangun oleh sang maya tadi, dia akan runtuh. Tapi ketika kita menduduki kedudukan sejati sebagai Roh Kudus, maka bangunan itu akan kokoh dan tidak ada pihak lain yang bisa menghancurkan. Dari sini ada yang bertanya, saya persilahkan. Monggo ya. Monggo bisa Bu diulang Yeti. yang barusan ketika kita seolah-olah ada sebenarnya tidak ada tadi, tolong diulang lagi tuh Mas itu Ya. penjelasannya. Setelah kita sadari bahwa diri kita yang selama ini kita anggap eksis dan ada, ternyata hanya seolah-olah ada, hanya rumangsa ana, rumangsa urip. Ketika kita menduduki kedudukan yang hanya seolah-olah ada itu, maka apapun yang dibangun, apapun yang kita kerjakan akan runtuh. Apa artinya kalau kita tidak menyadari gitu Mas maksudnya? Seperti itulah. Kesadaran ya Mas. Kesadaran sebagai pintu pembuka, setelahnya adalah eksekusi. Tidak cukup hanya dengan kesadaran. Sekarang kita masuk ke pintu kesadaran dulu. Sadari bahwa dirimu siapa. Ketika dirimu menganggap ada, maka sejatinya emanasi Tuhan tadi akan tidak ada. Tapi begitu kita sadar dan, oh ternyata aku adalah perwujudannya, seketika dirimu yang maya, yang seolah-olah ada dan hidup tadi, akan lenyap. Adakah eksistensi lain selain Tuhan? Kemanapun wajahmu menatap, senyumnya selalu ada. Bahwa Tuhan meliputi segala sesuatu, termasuk semua yang ada pada diri kita. Ternyata perwujudannya. Nah, kita mau duduk di mana? Yang hanya seolah-olah dan semu tadi, ataukah duduk sebagai sang sejati, sang roh suci? Duduk yang sejati, yang sebagai roh suci. Sugeng dalu Mas Bonang. Pangapunten nembe gabung rahayu sedulur-sedulur sedaya. Semua pilihan konsekuensinya luar biasa. Efek lanjutan dari kesadaran ini akan meruntuhkan banyak hal. Akan meruntuhkan banyak keyakinan yang selama ini kita pegang. Bahwa dirimu adalah Roh Kudus, roh yang ditiupkan. Dirimu adalah roh Tuhan sendiri, Rohullah. Itu fakta dan kenyataan.
Terus kenapa diri kita selalu menganggap rendah, banyak salah, banyak dosa, padahal kamu adalah roh Tuhan? Mengapa dikabarkan bahwa manusia diciptakan dengan mulia, dengan sempurna? Karena dia adalah roh Tuhan sendiri. Menduduki kursi kemuliaan Tuhan tadi, menduduki kursi kekudusan tadi, bahwa diri kita adalah senyatanya Roh Kudus, maka semua pikiran, semua sudut pandang, semua mindset, semua tindakan adalah tindakan kekudusan. Misalnya seorang bupati menduduki, misalnya seseorang menduduki kedudukan sebagai seorang bupati, maka hak, kewajiban, dan tindakannya, keputusan-keputusannya adalah keputusan seorang bupati. Sudut pikir, pola pikir, dan pertimbangan-pertimbangannya adalah sebagai seorang bupati. Tidak lagi sebagai seorang yang belum menduduki kedudukan bupati. Hal itu pula yang terjadi ketika kita menduduki kursi kemuliaan itu, hak, kewajiban, sudut pandang, cara pikir, sudut pikir adalah dari kedudukan kekudusan itu. Saya tanya kepada Mbak Tawiyah, dinyalakan mikrofonnya. Udah, Mas. Ya. Ketika Mbak Tawiyah menduduki kursi kesejatian itu, artinya menjadi diri sejati, yaitu Roh Kudus tadi, saya tanya Mbak Tawiyah, bisakah masuk neraka? Enggak, Mas. Ketika Mbak Tawiyah berpikir sebagai seorang roh suci, adakah neraka? Enggak, Mas. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, konsekuensinya akan sangat jauh dan sangat mendasar. Semuanya akan membalik-balik kepercayaan, keyakinan yang selama ini kita punya. Iya, Mas. Bahwa surga adalah kenyataan Tuhan, dan neraka hanya ilusi. Ya, terus terang saya langsung melompat ini ya. Mungkin banyak pihak yang terkaget-kaget, tercengang, akan banyak bertanya, akan mengalami kebingungan-kebingungan. Jangan heran, karena perjalanan spiritual ketika menemukan kesejatian pasti mengalami kebingungan itu. Bahkan orang-orang suci, para nabi pun kebingungannya luar biasa. Mas, maaf Mas, saya permisi dulu, bayi saya nangis Mas ya. Oh ya. Permisi. Ketika kita menduduki bahwa kita adalah roh suci yang ditiupkan tadi, adakah penderitaan yang menimpa roh suci ini? Tidak ada.
Tidak ada. Tidak ada, Mas. Nah, ternyata penderitaan kita selama ini lahir dan muncul karena kita menduduki kedudukan yang tidak sejati itu, yang maya tadi, yang seolah-olah kita ada, seolah-olah kita eksis, kemudian kita melakukan semua pekerjaan, perbuatan kita dari posisi ketiadaan, dari posisi kemayaan tadi. Nah, ini pintu kesadaran utama. Setelah kesadaran, eksekusi. Setelah sadar bahwa diriku adalah seorang bupati, maka jalankan semua fungsi-fungsi, hak dan kewajiban seorang bupati. Karakter energi yang seperti Wisnu, yang seperti Siwa itu, kan karakternya masing-masing. Atau kalau dalam simbol malaikat, kan malaikat punya tugas masing-masingnya. Itu sebenarnya karakter energi Tuhan semata. Dan itu dalam kendali manusia, dalam kendali manusia agung. Kesadaran agung akan memampukan kita mengendalikan itu. Dan yang terakhir itu pas penutupan itu badan saya bergetarnya lumayan kenceng. Ya. Dan juga Mas Iqbal, diri kita yang cahaya itu, yang kudus itu, berdimensi kuantum ya. Dia sudah lepas dari ruang dan waktu, jadi kita bisa berselancar tanpa terbatasi kapan waktunya itu, baik masa lampau atau masa depan. Sehingga di dalam dunia kecahayaan ini, karena dia sudah lepas dari dimensi waktu, maka masa lalu, masa kini, dan akhirat yang masa depan pun ternyata terjadi saat ini dalam dimensi cahaya itu. Kalau dari dimensi fisik, memang akan mengalami rentang ruang dan rentang waktu itu. Nah, menemui hal-hal yang indah tentang tanaman, bahkan awal mula bumi dicipta. Bumi dicipta. Nah, ini kan pengalaman luar biasa. Ya karena sudah penciptaan bumi adalah dari unsur cahaya menuju unsur material. Sedangkan ingat, diri kita ini adalah keabadian. Abadi itu bukan berarti selama-lamanya begitu ya. Abadi itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Jangan hanya diartikan abadi itu selama-lamanya. Karena kalau selama-lamanya hanya merujuk tidak ada akhir. Nah, yang tidak ada awal ini yang perlu pendalaman khusus. Oke. Seperti tadi, badannya rasanya kayak diapit es, dingin. Terus saya pengen nangis. Terus kayaknya saya di langit ngelihat, saya udah kayak di langit ngelihat ke bawah, lihat rumah-rumah gitu. Terus kayak saya berdiri tuh di samping Mas Bonang tuh tinggi banget sampai ke sampai nembus kayak ke langit gitu. Terus kayak ada kayak warna putih tapi dia tuh jalan saya ngikutin itu. Terus dia warna putih itu berdiri, maksudnya ada di depan saya. Terus udah gitu kayak saya masuk ke dalam rumah, tapi rumah bilik gitu. Terus di situ ada Mas Bonang, terus ada orang lagi kayak biksu lagi semedi di situ pakai kalung yang besar gitu. Terus terakhir kayak ada yang orangnya wujudnya tuh warnanya emas gitu, tangannya tuh, terus saya ngikutin begini disambut sama dia gitu. Itu tadi yang saya rasakan.
Iya. Pencerahan sempurna, kesempurnaan seorang manusia selalu dalam simbol warna keemasan. Itu beliau-beliau yang telah mengalami pencerahan yang luar biasa. Dan memang arah kita ke sana ya. Jadi teman-teman, perjalanan saat ini bukan tentang pencarian untuk menemukan Tuhan, tapi sudah lebih dari itu. Kita telah menemukan dan kita telah menjadinya dan kita telah melakukan fungsi dan tugas-tugasnya. Jadi wacana untuk ketemu, mencari Tuhan, fase ini sudah terlewati. Startnya jangan lagi mencari. Ini telah ketemu dan melaksanakan fungsi-fungsinya sendiri. Ya, yang lain. Monggo Mas Bambang tadi. Rahayu Mas Bonan. Rahayu. Ya, seperti awal, cuma rasanya yang meditasi kedua itu lebih energinya lebih kuat yang saya rasakan. Cuma pertanyaannya, saya selalu endingnya itu sikap memeluk Gusti, Mas Bonan. Selalu seperti itu. Dan tadi ya rasa bahagia yang dominan ya. Haru itu ya, kalau haru itu kayaknya yang kemarin ya Mas Bonang, karena kemarin-kemarin saya sudah merasakan harunya bahasanya mungkin bertemu ya, nangis sejadi-jadinya itu kemarin sudah mungkin. Jadi sekarang ibaratnya sudah tidak terharu lagi karena ya sudah menyatu atau bagaimana begitu kan. Dan yang terakhir itu ada posisi tangan seperti begini gitu loh, berubah begini dan terakhir seperti ini, ditutup begini. Itu saja sih Mas Bonang. Untuk energi ya jelas saya rasakan lebih kuat dan tarikan untuk ke atasnya itu lebih kuat, gitu saja. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Bambang. Bahwa tubuh kita ini, tubuh fisik kita, ternyata adalah senyatanya Atman. Atman yang terlihat. Roh Kudus yang terlihat mata itulah tubuh. Ketika tubuh kita sudah bercahaya, auranya aura yang kuat, kecahayaannya, maka ketahuilah kita sudah di dalam semakin kekudusan ya, semakin kudus. Kalau tubuh sendiri beraura gelap, maka begitu pula keadaan spiritualnya. Dan bagi teman-teman yang belum bervisual apa, belum mendengar suara apa, yang paling utama saat ini adalah rasa. Bagaimana getaran-getaran energi, bagaimana kondisi-kondisi tubuh. Rasakan dan amati itu. Semuanya kembali lagi kepada masalah latihan. Bagi teman-teman, ada sebagian yang kenapa sudah melompat tinggi spiritualnya, karena karmanya sudah mendukung untuk itu. Ya, tinggal latihan aja, Pak ya.
Dan mudah sekali, saya tidak akan banyak memberi teknik meditasi. Paling malam ini hanya 2, setelah yang tadi kita lakukan, dan 1 lagi nanti. Kenapa? Agar tidak bingung, kebanyakan teknik. Yang paling penting, tujuan tercapai. Dan pencapaian tujuan itu, poin utamanya bukan di teknik sebenarnya. Teknik apapun akan sampai. Ritual apapun ketika tulus dan serius akan sampai. Yang paling utama adalah ketulusan dan tekad. Seperti halnya Sang Bima, ketika menemukan kesejatiannya, walaupun diarahkan atau berguru kepada seseorang yang punya niat kurang baik, tapi karena ketulusan dan tekad akan sampai tujuan. Sekali lagi, sentral utama adalah ketulusan dan tekad manusianya, bukan pada teknik, bukan pada ritual, bukan pada tata cara. Ketika kamu hidup di dalam Tuhan, maka kamu terlepas dari hukum Taurat. Gitu kalau kata di teman-teman Kristen. Ketika kita hidup di dalam kemurnian, maka kita terlepas dari tata cara. Karena yang ada sudah bahasa cinta, dan itu tidak bisa ditata carai. Nah, hal berikutnya adalah saya tanyakan kepada teman-teman, ketika kursi kegustian sudah diduduki, di manakah letak doa? Silakan dijawab. Napas. Di napas. Adakah doa dan permintaan ketika sampean sudah menduduki kursi kegustian itu? Tidak ada. Nggak ada. Yang ada sabda. Ya. Udah nggak relevan doanya. Dan tidak relevan Pak Ari ya. Betul. Ya. Terus siapa yang meminta dan siapa yang dimintai? Iya. Rahmat dan memberkati. Ya. Aku minta kepada aku jadinya. Yang ada tentang sabda, yang ada kun fayakun. Kun fayakun kalau di spiritual Nusantara hong wilaheng itu. Ketika sabda kita terucap, maka energinya terjadi seketika. Ketika energi itu sudah semakin kuat, maka wujudlah sebagai kenyataan fisik. Sebentar ya.